فصلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في جهود Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut rahmatan lil maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa inna najata min nar wa lafan dal hisab wa lana ba'da hadatan wa hab lana min karamatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin min laqad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa'ah Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu.
ulum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbi asyir wa la tu'asyir bi tamim maqamil bil khair subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Gunyah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani bertambah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita bicara tentang kalimat bismillahi masya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu ringkasnya. Lebih panjang lagi adalah ucapan Nabi Khidir alaihissalam, bismillahi masya Allah, bismillahi masya Allah, la ya'ti bil khairi illallah, bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a ghairullah, bismillahi masya Allah, wa ma bikum min nikmatin paminallah, bismillahi masya Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kita memasuki kalimat bismi baru. Bismi pada mim. Ba sudah. Kemudian sin sudah. Minggu kemarin ada Sayyid, ada Sami, ada Syari, ada Salam, ada Satir. Sudah kita bicarakan. Sekarang mim. Termasuk juga nanti di alif lam mim, yaitu kalimat alif lam mim pada mim itu. Ini mim pada bismillah, yaitu bismi-nya itu yang kita bicarakan. Bismi-nya itu, yaitu bismillah disebut juga dengan basmalah, yaitu ucapan bismillah. Panjangnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada lagi kalimat hasbalah. Hasbalah itu berarti hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lengkapnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau bersifat jamak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada lagi kalimat hauqalah dalam agama kita, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah itu. Kalau tahlil, tahu ya Allah tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Kalau tasbih subhanallah. Ada lagi kalimat hamdalah, yaitu kalimat alhamdulillah. Ada lagi takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar. Nah, sekarang kita bicara masih pada basmalah. Basmalah sebagai dasar agama kita. Bahkan Al-Quran dimulai dengan kalimat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Surah Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i termasuk bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Karena itu waktu sholat wajib mengucap bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali daripada surah Al-Fatihah. Nah, itu. Mim yang pertama daripada bismillah itu adalah Malikul Khalqi. Dialah yang maha raja penciptaannya. Raja penciptaan, raja pencipta. Apa tuh? Raja segala makhluk. Disebut di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Dalam surah Al-Hasyr ada kalimat ayat 23 Al-Malikul Quddus. Allah lah yang maha raja, lagi maha kudus, lagi maha suci. Apa bukti Allah itu Malik? Apa bukti Allah itu Malik? Buktinya adalah tidak seorang jua pun makhluk, tidak seorang jua pun, berarti tidak ada satupun di alam semesta ini bisa berkehendak
mewujudkan dirinya. Nah, iyalah, ada yang bisa berkehendak. Nyamuk, bisakah nyamuk mewujudkan dirinya sendiri? Bisalah. Saya nyamuk, saya sebelum jadi nyamuk dia berpikir saya jadi manusia, bisalah. Jadi manusia lah dia, tetap aja jadi nyamuk. Iyalah, Anda jangankan itu, kita makhluk manusia aja, kawalah kita menentukan kehidupan kita ini. Tidak bisa, wajah kita bisalah. Hanya kita ditanya oleh Allah di dalam rahim. Di dalam rahim ditanya oleh Allah. Qala, Allah berfirman, syahidna alastu birabbikum, ya Tuhan. Alastu, qala alastu birabbikum, apakah benar aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Barulah si jabang bayi itu berkata, benarlah engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau. Farsala alaihimul malaikat, kemudian Allah mengutus malaikat kepada jabang bayi itu. Di dalam hadis Nabi Imam Bukhari disebutkan bi arba'i kalimatin, 4 kalimat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada si jabang bayi itu, kepada kita-kita semua. Kalau nyamuk adalah nyamuk, hewan, kambing tidak ada. Pada siapa lagi? Kambing, tikus tidak ada. Hanya kepada manusia. Arba'u kalimatin, 4 kalimat. Al-awal li ajlihi, tentang ajalnya. Ajal. Wasani li rizkihi, tentang rezekinya. Kemudian wasalis syaqawah, syakiyun wa sa'idun. Syakiyun, kesusahannya. Yang keempat, sa'idun, tentang kebahagiaan. Dicatat sudah, ditetapkan sudah. Dari Lauh Mahfuz ditetapkan pada dirinya. Subhanallah. 4. Tanggal kematian ajalnya sudah ditentukan Allah. Subhanallah. Rezekinya ditentukan oleh Allah. Seberapa banyak dan sedikitnya. Ya Pak, Anda harus percaya ini. Ini bagian pokok keimanan. Kalau tidak percaya ini, keimanan kita jatuh. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun yang ke-6 apa, Guru? Qadar. Percaya kepada qadar. Bi qadrihi, yaitu qadar, syarrun au khairun, buruk ataukah baik. Percayalah, Pian. Nah, percaya. Kalau ini tidak dipercaya, gugur kita, iman kita. Habis, tidak lagi kita disebut orang beriman. Siapa yang mengatakan itu? Nabi. Tasyhadu an la ilaha illallah, bersahadat tidak ada Tuhan selain Allah, ya Allah. Tu'minuna billah wal malaikah, malaikat, kitabnya, apalagi? Rasulnya, apalagi? Yaumil akhir, terus qada dan qadari, baik dan buruk. Subhanallah. Rukun iman. Nah, penciptaan kita terjadi. Bisakah kita melawan menentukan? Tidak bisa. Itulah bahwa bukti Allah itu Al-Malik. Terlihat benar kekuasaan Allah itu, terlihat sekali, jelas sekali kebesaran dan keagungan Allah. Kalau kita masih buta terhadap ini, janganlah kita seharusnya hidup di dunia ini. Maka hiduplah seperti binatang dan hewan yang tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhan. Yuk. Makanya kemarin jangan hati-hati pakai akal. Hati-hati pakai akal. Akal itu bisa membunuhmu, bisa membantumu. Ada profesor tahun kekanakan. Hei kalian, nah ini gara-gara akal nih bahaya. Profesor, ya profesor, orang barat lah, orang barat. Tuhan itu adalah aja. Kata siapa Tuhan itu ada? Tidak ada Tuhan itu. Kenapa jadi dia mengatakan tidak ada Tuhan? Orang ateis, orang barat, orang Eropa.
Karena dia pakai akal-akal ini selalu menghajatkan wujud nyata. Makanya kalau dalam tradisi agama-agama, Tuhan itu harus nyata, kelihatan. Ya lah. Nah, dibuat patung, dibuat apa dan sebagainya. Itulah Tuhan. Kita dalam Islam adalah seperti itu. Jangan Allah, Nabi Muhammad ya kita tidak tahu, tidak ada patung beliau. Ya enggak? Kenapa? Kalau ada patung beliau bisa-bisa disembah nanti. Ya enggak? Nah, sekarang Allah tidak terlihat tampak secara johir wujud akal kita. Si anak menjawab, profesor aja tadi itu, anak-anak aja. Profesor tidak berotak, jar kanak-kanak. Wah, singgung merasa kenapa jadi tidak berotak aku? Mana otakku ada? Nggak ada botak, jar kanak-kanak. Botak aku kan ada botak dah. Aku tidak botaknya profesor ini. Profesor. Buktikan mana otak profesornya. Jangan anak-anakmu itu. Buktikan mana otaknya profesor. Bagaimana saya bisa membuktikan, kan di dalam kepala saya. Berarti profesor tidak berotak karena tidak bisa membuktikan. Ya, nah, jadi siapa yang benar? Profesor kan anak kah? Nah, anak-anak yang benar lah. Nah, profesor mengatakan tidak berotak kepada orang mengakui Tuhan, sebenarnya profesor sendiri yang tidak punya otak. Pantas orang yang tidak percaya Tuhan itu adalah orang yang tidak menggunakan otak. Tapi dia menggunakan otaknya justru untuk membunuh kepercayaannya. Karena kepercayaan, keimanan itu bukan di otak, tapi di dalam hati. Fi sudurikum, di dalam hati kalian. Berimankah kita? Kita hanya mencari tanda, buktinya. Ya kan buktinya. Ulun bertanya dengan piana. Si Dinina, guru Jenderal Arif ini laki-laki kah perempuan kah? Laki-laki kah perempuan kah? Bujur-bujur nah. Laki-laki lah. Yakin kalau laki-laki? Laki-laki. Bujur kah pian laki-laki? Ini laki-laki. Di mana pian tahu si Din laki-laki? Tanpa sadar kita sepakat bahwa beliau adalah laki-laki. Guru Mulyadi ini bang laki-laki atau perempuan kah? Laki-laki. Nah, laki-laki lah. Sepakat kita beliau adalah laki-laki. Nah, makanya jangan pindah ditutup-tutupi kelelakian kita. Jelas-jelas laki-laki kita. Karena ngalih mandi mayit bisa meninggal yang lah mandi kayak apa kena. Tapi pinandu aja Guru Mulyadi lah. Nah, ada kisah Guru Mulyadi orang meninggal. Guru Mulyadi nih kisah Bipai. Pas meninggal Bipai, buntat di masyarakat ini buntat nih orang ini meninggal nih. Meninggal. Iya nang kemarin dicatuki oleh dipukul oleh pemandi mayit tuh bunyi tung bunyi. Ribut keluarga kan kemarin. Kenapa jadi dipukul gitu? Bergerak sendiri mayitnya jar kan. Jadi udah bawa ke kemana? Ke tempat penguburan kan. Rupanya mau dikuburkan, badannya memanjang, nggak bisa masuk. Wah, dibesar ya lagi nih peti nih, panjangnya. Karena ukuran standar manusia itu kan sudah tahu bagian kubur nih. Masukkan lagi, tidak bisa masuk lagi. Lah, sudah hari ini maghrib sudah. Ini kalau dilihat akan udah bisa kita kuburkan. Jadi siapa guru? Jadi aja Guru Mulyadi lah waktu itu lah. Guru Mulyadi kan lain kah? Guru pemandian nih. Kita lipat aja. Masya Allah kasihannya mayat dilipat. Lipat aja plok. Kepaksaan. Masukkan dulu. Kawa dimasukkan. Sekalinya bebe bucap mayat nih. Kenapa jadi berpaksaan ya dengan aku jar? Ih, manggu mendengar kayak itu orang bukaan lari ya. Pas guru nang apa tadi? Nang guru nang anak mentalkin tadi. Kenapa sih Din pakai kan pakai tapi, pakai sarung. Kena nisan kuburan. Nisan kuburan lain terkait tuh gana sih Din. Tutupi akan aja barang jar nih, tutupi akan aja lontana barang paksa guru nang talkin nih tadi tuh nutupi serangan sendiri nutupi. Nah
Yang lain larian sudah Pipeh. Kasihan kejadian. Jadi jar guru kita, hati-hati mandi mayit tuh. Mun kawa surah Yasin apa aja. Nah, mun tidak hafal surah Yasin, rancaki baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terutama menghadapi mayit-mayit nang yang ya waktu hidupnya banyak maksiat. Nah, ini memang di luar kewajaran dari kehidupan. Yang wajar itu mayit itu bila meninggal ya sudah, tapi kenyataan hidup seperti itu ada kan? Dalam masyarakat ya lah. Ada orang meninggal dunia bau harum ya lah. Yang diceritakan ulama-ulama banyak meninggal, mereka rata-rata bau harum tubuhnya. Subhanallah, tanpa di minyak harumi. Subhanallah, ini kan sesuatu keajaiban. Keadaan yang kharqun lil adat, atau sesuatu yang sifatnya tidak sama dengan keadaan makhluk. Tetapi penciptaan itu sama semuanya pada dasarnya. Tapi Allah melebihkan orang-orang dikehendakinya. Wajah kita memang dari pandangan ini, penciptaan ini berbeda-beda. Tapi perbedaan itu hanya bentuk rupanya, bukan pada sifat sejati manusianya. Tidak. Ulun bisa mengangkat tangan, pian bisa mengangkat tangan. Ulun bisa nginum, pian bisa nginum. Bisa makan, sama kelak. Jadi yang berbeda itu apa? Rupa aja. Istri pian di rumah itu sama aja dengan artis, sama aja. Rupa aja yang beda kan? Yang ada. Oh, kalau rupanya ada ini iya kan? Ya kan? Bila kita ingat Malik, iya betul. Tuh, bila kita ingat kepada Al-Malik ini. Siapa sih yang menentukan itu? Al-Malik namanya, yang Maharaja Al-Khalqi terhadap makhluk. Itu pertama mim, Al-Malikul Qudus. Nah, dikit lagi. Mim yang kedua adalah Malik juga. Khalaqahu minal arsi ilas sara. Qulillahumma malikal mulki. Ya kah? Quran biasa wirid kita baca nih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa. Ya kah, Bib? Ya kah, Bro? Nah, katakanlah dialah yang maharaja. Dialah yang menentukan kekuasaan itu. Mai yasha, siapa yang dikehendaki. Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang dijadikannya raja manusia. Siapa raja manusia? Sayyiduna Muhammad. Dialah yang menentukan para nabi-nabi ada. Ya kah? Dialah menentukan. Semua orang diberikannya kepada mereka. Betul enggak? Kulukum ro'in, kata Nabi. Tiap kalian itu adalah ro'in. Tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin. Pemimpin. Ro'in ala nafsi. Ala nafsikum. Ala ampusikum. Kalian itu adalah pemimpin bagi diri kalian. Wa ahlikum. Dan bagi keluarga kalian. Yalah, pemimpin semuanya kita nih. Minimal memimpin diri kita. Keluarga kita. Subhanallah. Allah lah yang membagi-bagikan kekuasaan itu kepada makhluk. Subhanallah. Jadi jangan beriri dengan kekuasaan, karena yang maha pemberi kekuasaan itu adalah Allah. Kalau ingin jadi pemimpin, kalau sadar dengan mim bismi ini, maka tidak perlu sikut kanan, sikut kiri. Tidak perlu culas. Dagang mencari rezeki juga tidak perlu culas, karena ada Al-Malik sudah mengatur dalam hidup ini. Orang yang culas berarti tidak percaya adanya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Nah, itulah mim, dua makna mim daripada bismi. Pertama adalah mim Malik dalam arti penciptaan. Yang kedua adalah mim Malik dalam arti pengaturan kekuasaan kepada seluruh makhluknya. Sehingga satu makhluk tidak mengalahkan dari segi jenis. Harimau itu hebat, ya lah. Tapi meskipun dia bergelar raja hutan, kalau sudah gajah ngamuk, apa yang terjadi? Lari harimau, ya kan? Gajah hebat, dapatnya semut, kalah dia. Subhanallah. Masing-masing mereka ada tempat kekuasaan mereka, ya kah? Semut, ayo,
wah Anda berkuasa, ternyata semut hebat bisa mengalahkan gajah. Ya kan guru lah. Nah. Subhanallah. Kita dengan gajah berani dengan gajah. Kalau berhadapan kita tidak berani, tapi kalau jalan belakang kita manusia bisa berani, ya kan? Nah, hebat kita manusia. Ada orang jago hebat di kampung, kekuasaannya memang. Siapa yang berani? Pukulnya bener ya. Orang nih, nah orangnya datang nih, tendaknya. Wow. Apa jar orang menendang nih, Bip? Tendangan dari Korea aja, taekwondo Korea aja, Bip. Wah, tendang wah kasihan nen si Palo ini, aduh sakit gigi Palo ini. Bis itu, Bip, dulu kayak minumnya masih tidak enak lagi rasanya, minum udah bakas ditendang orang taekwondo apa tuh dah, karate. Sekali Bip asik-asik makan, ambil kue wadai dijotos sih pulang, wah pukulnya pulang oleh orang ini nih. Boxing dari Amerika aja, Bip. Wah, rupanya orang ini sudah belajar taekwondo, pulang belajar tinju pulang, dan sudah kalau kepayan, aduh sakit banget, nggak bisa apa-apa lagi. Rupanya dari jauh, Bip, ada garbus, Bip, melihat kawe garbus saya nang Palo itu tuh. Nah, cepat aja pinggir, rupanya orang nang mukulin kada melihat, Bip, tidak melihat lagi, udah jalan aja. Udah aja bulik, Bip. Si siapa nih? Nih Palo ini. Diambil Pak kan Palo itu. Soalnya Palo ini mukul pakai linggis. Oh, kepukul langsung pingsan nih. Nang orang yang dipukul nih tadi. Kenapa pingsan aja Palo ini pukulan juga pakai linggis kayak Pak. Cil jar. Pak Ulun nih hendak memadahkan lawan ini, nah hendak menyampaikan ini nih, linggis nih, nah dari gudang sebelah. Padahal kan bilanya bangun, ini adalah bukan Ulun yang memukul nih, linggis dari gudang sebelah aja. Nah, apa kisahnya tuh? Nah, apa tadi? Jago, mukul, tendang, dapatnya linggis. Apa abad? KO langsung. 2 kali mukul, tendangan Korea lawan pukulan boxing. Pingsan orang? Udah pingsan. Dapatnya linggis dari gudang. Ada perlu dari Korea, tidak perlu dari Amerika, itu lah langsung lihat pukul. Artinya menggambarkan apa? Jangan kita main jago-jagoan, jangan kita merasa hebat. Yang mengatur kekuasaan yang ada selama ini kita punya semata-mata Al-Malik, pemberian daripada Allah Al-Malik. Kekuasaan apapun, sekecil apapun kita, meskipun kekuasaan kita di wilayah ketampanan saja, misalnya kemampuan apa? Kita misalnya pintar qori, mengaji Al-Quran, tidak perlu kita bersombong. Paling hebat kita qori kita, ya kah? Karena kekuasaan qori itu diberikan oleh Allah, dan yang menentukannya juga Allah, bukan diri kita. Ada qori, udah mau merokok, udah mau minum gula-gula, ya lah, udah mau makan macam-macam, akhirnya liut sidin, kurus awak sidin, liut, hendak berjalan udah bisa. Karena apa? Menjaga suara. Nah, bukan itu yang menentukanmu, tetapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Subhanallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.